Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka mengkaji atau kajian subuh yang kita adakan setiap minggunya. Kemudian salawat serta salam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, yaitu tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kita sudah bahas kemarin bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu masuk ke 70 bab fikih kata Imam Syafi'i. Ternyata ya, dilihat bab ibadah semuanya mesti pakai niat. Di bab yang lain maka ada di situ pakai niat. Kemudian pembahasan terakhir kita kemarin tentang al-ikhlas. Ikhlas itu perkara tambahan. Maksudnya apa? Setiap orang yang ikhlas otomatis dia berniat. Belum tentu setiap orang berniat itu dia akan ikhlas. Jadi yang penting itu dalam ibadahlah niat. Karena niat itu nanti akan membawa kepada ikhlas. Niat itu nanti akan membawa kepada ikhlas. Kemudian orang itu tidak akan bisa ikhlas kecuali mesti niat dulu. Apa yang dia ikhlaskan sedangkan dia tidak berniat itu. Maka mesti penting itu niat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang at-tasyriku fin niyah. Tasyrik itu artinya menggabungkan. Dari kata syaraka. Syaraka yusyariku tasyrik, yaitu menggabungkan. Atau kalau istilahnya mensekutukan niat itu. Awalnya kita niatnya untuk satu, akhirnya kita tambah 2, 3. Itu namanya mensyarikatkan niat. Mensyarikatkan niat atau menggabungkan niat. Dalam pembahasan menggabungkan niat, di sini ada 4. Ada 4 pembagian tentang menggabungkan niat. Yang pertama itu ada yang menggabungkan niat antara ibadah dan selain ibadah. Apakah itu boleh? Nanti kita bahas. Yang kedua, ada yang menggabungkan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Beda ya. Yang pertama, antara ibadah ini umum nih, ibadah wajib atau sunnah, dan digabungkan dengan selain ibadah. Contoh kan, antum puasa, antum gabungkan niat ibadah dengan niat untuk kesehatan atau untuk diet misalnya itu. Antum lagi program kan misalnya itu. Maka antum berpuasa di Senin. Itu kan antara ibadah dengan selain ibadah. Kalau yang kedua, menggabungkan antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Dengan yang sunnah, contohnya antum mandi wajib hari Jumat, yang laki-laki antum niatkan untuk mandi sunnah hari Jumat. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang ketiga, menggabungkan antara ibadah fardu dengan ibadah fardu yang lain. Ibadah fardu dengan ibadah fardu yang lain. Nanti akan kita bahas. Yang keempatlah menggabungkan antara sunnah dengan sunnah yang lain. Dengan sunnah yang lain. Bagaimana hukum masing-masing pembagian tersebut? Maka kita lihat di sini. Yang pertama, ayyannuya ma'al ibadati ma laisa bi ibadah. Menggabungkan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi kata musannif di sini mengatakan bahwa
ada dua kemungkinan, bisa membatalkan, bisa tidak membatalkan. Nah, bisa membatalkan, kan? Contoh, faqad yubtilu, contoh dia berniat menyembelih hewan untuk kurban lillahi ta'ala dan untuk selain Allah, untuk patung misalnya, maka batal kurbannya. Karena dia menggabungkan antara ibadah yaitu udhiyah atau kurban dengan selain Allah. Dia niatkan, ni saya menyembelih kambing lillahi ta'ala dan untuk patung misalnya, maka itu batal kurbannya. Oke, batal. Kenapa? Karena menggabungkan patung untuk niat dalam menyembelih hewan itu mengharamkan hewan sembelihan tersebut. Berarti itu bukan sembelihan, namanya jadi bangkai dia. Jadi karena dalam ayat sebab apa? Tidak boleh kita menyebut nama selain Allah ketika menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan itu. Kemudian itu yang membatalkan. Kemudian kadang tidak membatalkan. Ada yang ketika itu kita gabungkan ibadah dengan yang selain ibadah, tapi tidak membatalkan ibadah. Di sini ada beberapa bentuk atau contoh ibadah yang ketika itu kalau kita gabungkan dengan yang selain ibadah, maka dia tidak batal. Contohnya apa? Malau nawa aludu'a awil ghusla wat tabarruda. Dia ketika berwudu atau ketika mandi, dia niatkan sekalian untuk mendinginkan badan. Contoh cuaca panas misalnya, lalu dia mandi hari Jumat, dia niatkan ibadah sunnah Jumat dan untuk mendinginkan badan, maka wudunya sah. Wudunya sah kita. Makanya tidak masalah. Yang kedua contohnya, malau nawas sauma wal hamiyata awit tadawi. Dia berniat puasa sekaligus untuk pengobatan. Kata dokter apa? Kata dokter, ibu mesti harus berpuasa supaya sehat. Maka dia niatkan dia puasa hari Senin sekaligus untuk anjuran dokter, maka sah puasanya. Kemudian yang ketiga, malau nawas salata wa daf'a gharimahu sahhati salah. Dia niat salat kemudian sekaligus untuk menghindar dari orang yang meminta hutangnya, maka ketika itu sah salatnya. Oke, sah salatnya itu. Ada orang ketika itu supaya terhindar dari tagihan hutang, dia salat itu. Dia salat supaya terhindar, supaya tidak ditagih hutangnya gitu. Maka dia salat ketika itu dengan niat itu. Tapi tetap niat lillahi ta'alanya masih ada. Niat lillahi ta'alanya masih ada, maka sah salatnya. Kemudian malau nawa at-tawafa wa mulazamata gharimihi wa sa'ya khalfahu. Ada orang ketika itu tawaf, dia niatkan ketika itu untuk mengikuti orang yang berhutang kepada dia supaya dia jangan kabur. Dia berjalan di belakangnya. Tawaf dia, maka dia tawaf di belakangnya supaya jangan dia kabur gitu. Maka sah tawafnya ketika itu. Kemudian masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada contoh yang lain yang terakhir disebutkan, kalau kita membaca Al-Qur'an dalam salat, kita niatkan untuk Al-Qur'an dan kita niatkan untuk at-tafhim. Tafhim itu apa? Memahamkan orang lain. Contoh kayak ini. Antum membaca ayat ketika itu udkhuluha bisalamin aminin. Ya kan? Udkhuluha bisalamin aminin. Terus ketika antum salat itu kebetulan ada orang yang ketuk pintu, dia ingin masuk. Antum sedang salat. Bagaimana? Pas ketika itu antum sedang membaca ayat pendek, antum baca ketika itu udkhuluha bisalamin aminin, dengan niat untuk membaca Al-Qur'an dan niat untuk ngasih tahu orang di luar, masuklah gitu. Udkhuluha bisalamin aminin itu. Atau antum membaca ayat ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Ada yang namanya Yahya di sini? Enggak ada. Anggaplah ada orang namanya Yahya. Dia ingin minjam kitab bagi kitab kita. Kita sedang
solat. Kebetulan kita baca ayat ya Yahya khuzul kitaba biquwwah itu. Maka kalau antum niatkan dua-duanya maka sah bacanya. Tapi kalau antum niatkan untuk khitab tidak sah. Nah, antum niatkan antum sedang ruku atau antum sedang baca ayat, lalu ni ayat itu antum niatkan untuk supaya orang lain masuk, maka tidak boleh kalau antum cuma itu aja yang niatnya. Tapi kalau digabungkan dengan ibadah maka itu boleh. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang pertama. Yaitu dia niatkan antara ibadah dengan selain ibadah. Maka ada dua cabang, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang membatalkan itu cuma yang tadi, yaitu kurban lillahi ta'ala, lalu dia tambahkan niat untuk patung, untuk berhala misalnya, maka itu tidak boleh. Maka hewannya tu, sembelihannya tu menjadi bangkai. Menjadi bangkai itu. Karena dalam ayat disebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Jangan makan hewan yang disembelih atas nama selain Allah gitu. Tidak boleh memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah itu. Walaupun antum gabungkan, ini saya sembelih lillahi ta'ala dan untuk patung itu misalnya, maka itu dihitung sebagai bangkai hewan sembelihannya. Yang kedua, para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tadi kan yang pertama menggabungkan antara ibadah dengan selain ibadah. Yang kedua, ayyannuya ma'al ibadatil mafruḍah ibadatun ukhra mandubah. Dia gabungkan antara ibadah fardu yang wajib dengan ibadah yang bersifat sunnah. Apa itu contohnya? Apa itu bentuk-bentuknya? Di sini ada sebutkan ada 4 cabang nih. Yang nomor 2 nih menggabungkan fardu dengan sunnah. Ada 4 cabang. Yang pertama, ada yang bisa membatalkan semuanya, tidak sah. Yang kedua, ada yang kita kata yang sah cuma fardu saja. Yang ketiga, ada yang mengatakan yang sah tu cuma yang sunnah saja. Yang keempat, sah kedua-duanya, dapat dia kedua-duanya. Jadi ada 4 cabang ya dalam pembagian kedua ni. Coba kita lihat satu persatu. Faminal awal, di antara yang pertama itu apa? Yang mengatakan tidak sah kedua-duanya kalau antum niatkan antara fardu dengan sunnah. Contoh, ahrama bi sholatin yang pertama itu yang mengatakan sah kedua-duanya. Sah kedua-duanya. La yaqtadil butlan, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Contoh, antum solat, antum niatkan ketika itu fardu dan tahiyatul masjid. Contoh nih, antum masuk, imam sudah solat. Nah, bagaimana tahiyatul masjid kita? Mengikut kepada solat fardu. Jadi antum langsung solat bersama imam, langsung Allahu Akbar, antum niatkan ketika itu untuk solat subuh, fardu dan tahiyatul masjid sekalian, maka sah, boleh. Bahkan walaupun tidak antum niatkan tahiyatul masjid, tetap antum mendapatkan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itulah salah satu solat sunat. Nah, ghairu maqsudin li zatihi. Apa itu ghairu maqsudin li zatihi? Solat sunat yang tidak dituju solatnya itu. Maksudnya apa? Yang penting solat ketika masuk masjid, atau yang penting solat sebelum duduk di masjid. Maka tahiyatul masjid itu terhasil dengan solat apapun, termasuk solat fardu. Nah, antum masbuk ketika solat fardu, tidak sempat tahiyatul masjid. Nah, maka langsung aja solat fardu, maka solat fardu antum itu dihitung sebagai tahiyatul masjid. Karena penghormatan yang penting apa? Solat menghormati masjid itu. Atau solat ketika mau masuk masjid. Antum masuk masjid nanti jam 9 pagi, ingin solat duha. Langsung aja
duha dan tahiyatul masjid langsung ketika itu. Okey, atau antum masuk masjid sebelum solat subuh, berarti solat sunat subuh antum nanti, maka itu langsung dapat. Okey. Jadi kalau dia berihram untuk solat atau takbiratul ihram untuk solat fardu, lalu dia niatkan untuk tahiyatul masjid, sah dan dapat kedua-duanya. Dan dapat kedua-duanya. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Apa kata beliau? Ittafaqa alaihi ashabuna walam ara fihi khilafan ba'dal bahthi syadidi sinina, kata beliau. Nah, sepakat ulama kami kita, yaitu mazhab Syafi'i, dan tidak ada perdebatan di dalamnya. Okey, tidak ada perdebatan di dalamnya. Kemudian lalu Imam Romli menambahkan ketika itu solat-solat sunnah apa saja yang ketika itu masuk dengan solat fardu atau yang boleh digabungkan dengan fardu. Yang pertama tahiyatul masjid. Yang kedua 2 rakaat sunat wudu. Antum habis wudu kan, ternyata imam dah solat gitu, maka langsung solat, maka mendapatkan pahala sunat wudu. Solat sunat tawaf. Antum habis tawaf, kemudian kebetulan di Masjidil Haram sudah mulai solat, maka langsung antum solat bersama imam dan itu dihitung sebagai solat sunat tawaf. Solat sunat ihram gitu, itu solat sunat ketika antum mau ihram gitu. Kemudian ada solat sunat hajat. Jadi solat sunat hajat boleh antum ketika itu solat subuh 2 rakaat, antum niatkan ketika itu untuk solat sunat hajat langsung. Okey, maka dapat antum kedua-duanya. Karena inti dari solat sunat hajat itu apa? Berdoa minta hajat kan. Minta hajat itu kapan? Setelah solat. Okey, setelah solat itu, maka terhasil dengan solat apapun. Okey, terhasil dengan solat apapun itu. Itu yang contoh. Contoh yang pertama, kalau antum niatkan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah, dapat kedua-duanya. Dapat kedua-duanya. Contoh yang kedua, nawa bi ghuslihi al-janabata wal jumu'ah. Ini bagian laki-laki ni. Ketika hari Jumat, dia junub, dia niatkan ketika itu mandi wajib dan mandi sunnah Jumat. Maka menurut pendapat yang sahih dalam mazhab kita, terhasil kedua-duanya, dapat kedua-duanya. Hadas besar antum terangkat, pahala sunnah Jumat pun dapat. Okey, pahala sunnah pun dapat. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Antum ketika salam habis solat, salam pertama itu kan wajib kan? Itu kan rukun. Antum niatkan untuk salam dan antum niatkan ketika itu salam keluar dari solat, dan antum niatkan yang kedua untuk mengucapkan salam bagi hadirin yang ada di samping antum. Maka itu boleh, sah itu, dapat kedua-duanya. Kemudian contoh yang lain, ada orang ketika itu solat, dia niatkan solat fardu, kemudian dia tambahkan niat untuk mengajarkan orang lain. Contoh ni bagi guru-guru kan, guru TK atau guru SD lah, ketika mengajarkan solat bagi anak-anak, bertepatan pas ketika itu solat zuhur, sekalian ajalah kita. Saya Ustaz solat zuhur, nanti antum perhatikan bagaimana tata cara solat Ustaz. Nah, maka boleh enggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Lil hadis, karena ada hadis yang menjelaskan. Apa hadisnya? Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat gitu. Okey. Nah, kemudian contoh yang lain, kenapa boleh kita niatkan salat fardu sekaligus untuk mengajarkan orang lain? Karena ada kisah Nabi ketika itu mengikuti salatnya Jibril 2 hari berturut-turut. Kan antum kalau lihat di kitab fikih yang tentang bab waktu awqatus shalah, di situ ada 2 waktu yang dijelaskan. Hari pertama Jibril mencontohkan solat di waktu ini. Lalu diikutilah Nabi. Hari kedua Jibril solat di waktu yang lain, lalu dicontohkan oleh Nabi. Maka kata Nabi apa? Al waktu baina hazaini. Waktu solat itu antara 2 ini. Antara 2 ini, berarti waktu yang pertama dan waktu yang terakhir kita. Okey. Nah, itu yang pertama.
Itu yang pertama tadi, kalau dia niatkan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah, dapat kedua-duanya. Cabang yang kedua adalah yahsulul fardu faqat. Dia niatkan fardu dan sunnah, tapi yang dapat cuma fardu saja. Percuma saja dia niatkan sunnah. Apa itu contohnya? Contohnya adalah dia meniatkan haji. Dia meniatkan haji. Dia akan hajinya haji fardu nih. Nah, haji fardu. Lalu dia niatkan tambah untuk niat ibadah haji sunnah. Maka ketika itu yang sunnah tidak terhitung. Yang cuma terhitung cuma fardu. Contoh, kapan seorang itu haji fardu? Haji yang pertama kali setelah balik. Okey, setelah balik dan pertama kali itu fardu bagi dia. Okey. Berbeda dengan kalau hajinya sebelum balik. Okey. Umur 2 tahun misalnya. Nah, 2 bulan. Okey. Jadi haji yang fardu itu apa? Haji yang dilakukan setelah balik dan pertama kali. Kalau dia setelah balik itu sudah haji yang ke-10 kali. Apa hukum haji yang ke-10 kali itu? Sunnah. Yang wajib itulah yang pertama kali setelah balik. Lalu ketika contoh, antum anggaplah balik itu umur 15 tahun. Umur 20 tahun antum pergi haji pertama kali itu. Nah, itu pertama kali. Maka itu haji fardu bagi antum. Nah, haji fardu. Kemudian antum berpikir mungkin ini pertama kali dan belum tentu bisa haji lagi setelahnya itu. Maka langsung antum gabungkan niat ini untuk fardu dan untuk sunnah. Tidak bisa. Cuma dapat fardu saja. Cuma dapat yang fardu saja. Ya. Oke, jadi itu yang kedua. Yang kedua contohnya cuma itu aja. Yang dapat fardu saja. Cabang yang ketiga, kalau menggabungkan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Cabang yang ketiga adalah yahsulun naflu faqat. Yang dapat cuma sunnah saja, fardu tidak. Yang dapat cuma sunnah saja, fardu tidak. Okey, fardu tidak itu. Nah, contoh yang lain nih. Contohnya apa? Ini menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ketika dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dalam solat, fantaqala ila zikri, maka dia berpindah kepada membaca zikir. Dia berpindah kepada membaca zikir, lalu dia baca ta'awuz wa du'aul istiftah. Dia baca ketika itu kan, kalau dalam fikih kan, kalau tidak mampu baca Al-Fatihah bagaimana solusinya? Baca 7 ayat yang selain Al-Fatihah, hurufnya mesti sama dengan Al-Fatihah. Ternyata dia tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana? Baca 7 jenis zikir atau 7 macam zikir yang hurufnya sama dengan Al-Fatihah. Okey. Nah, dalam kasus ini dia tidak mampu membaca Al-Fatihah dan tidak mampu membaca Al-Quran. Nah, kita suruh baca aja surat An-Nas itu. Enggak bisa Ustaz itu. Surat Al-Ikhlas enggak bisa Ustaz itu. Nah, maka dia harus berpindah kepada membaca zikir. Nah, kemudian dia bacalah doa istiftah dan ta'awuz dengan niat sunnah dan dengan niat pengganti dari Al-Fatihah yang wajib. Nah, maka apa? Lam yuhsab 'anil fardhi, tidak dihitung fardu ketika itu. Cuma dihitung sunnahnya saja. Oke, cuma dihitung sunnahnya saja karena dia menggabungkan ketika itu antara sunnah dan fardu. Tapi kalau dia niatkan ketika itu untuk yang fardu, membaca doa istiftah dan ta'awuz untuk pengganti dari Al-Fatihah, baru dia terhitung ketika itu fardu atau pengganti dari yang fardu. Kemudian
contoh yang lain, ni bagi yang laki-laki ni, ketika antum diminta mengisi khutbah solat gerhana, bertepatan ketika itu gerhana itu hari Jumat. Nah, hari Jumat antum diminta juga ngisi khutbah Jumat. Nah, bagaimana? Antum ambil kedua-duanya? Nah, bagilah sama kawan yang lain itu. Nah, jadi maksudnya apa? Mumpung ni ada dua ni, langsung khutbah gerhana dengan khutbah Jumat, antum gabungkan niatnya, maka yang khutbah Jumat tidak terhasil. Yang terhasil cuma khutbah solat gerhana. Okey, kenapa? Karena dia menggabungkan antara fardu dengan yang sunnah. Kemudian ketentuan yang keempat. Nah, ketentuan yang keempat, tadi yang pertama apa? Menggabungkan antara ibadah dengan selain ibadah. Yang kedua, menggabungkan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Yang ketiga apa? Afwan, ini masih cabang yang nomor 2 tadi. Tadi nomor 2 kan? Oh, yang menggabungkan fardu dengan sunnah. Yang pertama dapat kedua-duanya. Yang kedua cuma fardu saja yang dapat. Yang ketiga cuma sunnah saja yang dapat. Yang keempat tidak dapat kedua-duanya. Yang keempat tidak dapat kedua-duanya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah lau kabbaral masbuku. Masbuk itu apa? Masbuk itu apa? Orang yang terlambat salat. Okey. Lau kabbaral masbuku wal imamu raki'un. Sedangkan ketika itu imam dalam keadaan rukuk. Lah, takbiratan wahidah. Tapi dia ketika itu bertakbir cuma satu kali dengan niat takbiratul ihram sekaligus untuk niat takbir rukuk bersama imam. Maka tidak sah kedua-duanya. Tidak sah solatnya. Mesti ketika itu antum takbir dulu, takbiratul ihram, habis itu baru takbir yang kedua kali untuk rukuk. Mesti dua takbirnya. Jangan antum satu untuk dua itu. Satu untuk berdua, tak boleh. Okey? Mesti satu-satu. Nah, satu untuk takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib, rukun. Sedangkan takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Takbir intiqal hukumnya sunnah. Maka ketika antum masbuk, imam sudah rukuk, antum masbuk, imam sudah rukuk, maka takbiratul ihram dulu, habis itu baru takbir yang kedua kali untuk intiqal atau untuk pindah ke rukuk bersama imam. Okay. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga tadi menggabungkan antara ibadah dan bukan yang ibadah. Yang kedua menggabungkan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Yang ketiga menggabungkan ibadah fardu dengan fardu yang lain. Nah, berarti dua fardu nih. Dua fardu. Apa hukumnya? Nah, apa hukumnya? Tidak sah di sini. Maka tidak sah itu. Tidak sah ketika itu untuk menggabungkan fardu satu dengan fardu yang lain, kecuali dalam haji dan umrah. Nah, itu. Kan ada namanya ihram, apa namanya? Ihram, ada nama tamattu', ada qiran, ada ifrad. Kalau qiran itu kan menggabungkan. Nah, tapi dia menggabungkan antara haji dengan umrah yang wajib bagi dia. Umrah yang wajib, maka itu boleh. Tapi kalau selain itu tak boleh. Okey. Contohnya apa? Menggabungkan ibadah fardu dengan ibadah fardu yang lain. Contoh, antum solat subuh fardu sekalian untuk mengqada subuh yang sebelumnya. Tak boleh. Atau dengan yang lain, puasa Ramadan sekaligus untuk mengqada puasa yang tertinggal sebelumnya, maka itu tidak sah, tidak boleh itu. Yang keempat, yang terakhir adalah ketentuan yang keempat, dia menggabungkan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Nah, sunnah dengan sunnah yang lain. Maka hukumnya apa? Yahsulan, dapat kedua-duanya. Dapat kedua-duanya.
Apa contoh-contoh masalahnya? Nah, contoh masalahnya adalah di sini disebutkan kalau dia niatkan mandi Jumat sekaligus mandi hari raya. Kebetulan hari raya itu hari Jumat. Nah, dia niatkan dua mandi, maka dapat kedua-duanya. Contoh lain, malau nawa sauma yaumi Arafah wal Itsnin. Hari Arafah kebetulan bertepatan dengan hari Senin. Dia niatkan puasa Arafah dengan puasa sunnah Senin, maka sah. Kenapa? Karena dua-duanya sunnah. Karena kedua-duanya sunnah itu. Contoh yang lain, antum solat duha langsung ketika itu solat tahiyatul masjid, atau langsung solat sunat hajat, atau langsung solat sunat istikharah, maka itu boleh dan dapat kedua-duanya. Oke, dan dapat kedua-duanya itu. Nah, yang terakhir nih, tadi belum terakhir. Tadi itu sebelum terakhir gitu. Nah, sekarang yang terakhir. Yang kelima, apa itu yang kelima? Dia menggabungkan antara selain ibadah dengan selain ibadah yang lain. Berarti nggak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Oke, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Dan kedua-duanya itu berbeda hukumnya. Contohnya apa? Contohnya, tadi kan sebut ayun ya ma'a ghairil ibadah syai'un akhar ghairal ibadah. Oke, ghairal al ibadah. Contoh, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya haramun. Apa itu? Sudah bahas fikih nikah kan di kuliah? Belum? Belum ya? Ada yang udah nikah di sini? Belum? Nah, jadi kata suami kepada istrinya, anti alayya haram. Ini salah satu bentuk sigat talak. Oke, tapi sikutnya tu talaknya talak kinayah, bukan soreh. Kalau yang soreh itu apa? Anti talikun. Engkau saya cerai gitu. Itu soreh namanya. Tidak butuh niat, langsung jatuh talaknya. Tapi kalau sebut anti alayya haram, engkau haram bagiku, atau maksudnya apa? Itu kan masih kinayah, butuh kepada niat si suami. Niatnya apa itu? Bilang seperti itu. Apakah niat untuk talak atau niat untuk selain talak? Oke, mesti dipertanyakan niat si suami ketika itu. Kalau ada suami yang bilang kayak itu, anti alayya haramun, kemudian dia niatkan talak dan zihar. Zihar itu apa? Menyamakan istri dengan salah seorang mahram kita, baik itu ibu ataupun kakak, nenek dan seterusnya gitu. Nah, maka pendapat yang kuat dalam mazhab kita, pendapat yang asah, bagaimana hukumnya ketika itu dia memilih antara keduanya. Maksudnya ini talak atau zihar. Nah, dia harus milih. Lalu dia bilang, apa yang dia pilih berarti itu hukumnya. Saya maksud ketika itu talak Ustaz. Oke, talak, jatuh talaknya. Oke. Oh, zihar. Oh, berarti zihar. Kena had zihar dia nanti. Oke, kena had zihar itu. Kenapa? Karena al-asla baqa'un nikah. Karena hukum asal nikah itu masih ada. Oke. Nah, jadi itu. Ini kan talak dan zihar itu kan bukan ibadah. Bukan ibadah. Dia niatkan ketika itu talak dan zihar. Oke, dia niatkan talak dan zihar, maka menurut pendapat yang asah dia harus memilih. Tidak boleh dua-dua. Harus memilih salah satunya itu. Dia memilih salah satunya itu. Maka apa yang dia pilih berarti itu hukumnya. Oke, apa yang dia pilih berarti itu hukumnya gitu. Maka yang nomor 5 ini kalau dia niatkan selain ibadah dengan selain ibadah juga, maka hukumnya berbeda kedua-duanya. Wa huma mukhtalifani fil hukmi. Oke, dia tidak batal. Oke, tidak batal dan tidak sah kedua-duanya, tapi dia mesti memilih. Dia mesti memilih salah satunya gitu. Tidak boleh ambil keduanya, mesti memilih salah satunya itu. Oke. Nah, itu pembahasan sedikit tentang at-tasyriku fin niyah, yaitu menggabungkan niat dalam satu ibadah. Kesimpulannya,
pada masa itu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya menggabungkan niat dalam ibadah itu ada 5 bentuk. Bentuk yang pertama, dia gabungkan antara ibadah dengan selain ibadah. Okey, ibadah dengan selain ibadah. Contoh niat puasa sekaligus untuk pengobatan. Okey, atau ada orang ketika itu niat puasa sekaligus untuk penghematan gitu. Supaya dia tidak keluar uang tuh buat makan. Okey, niat penghematan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika itu dia niatkan ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Ini ada khilafiyah. Kemudian yang ketiga, niat fardu dengan fardu yang lain. Tidak sah berarti ini. Fardu dengan fardu yang lain. Mesti satu fardu, satu ibadah. Yang keempat, dia niatkan sunnah dengan sunnah yang lain. Maka itu boleh. Okey, sunnah dengan sunnah yang lain, maka itu boleh. Yang kelima adalah dia niatkan selain ibadah dengan selain ibadah juga. Maka hukumnya berbeda kedua-duanya, dia mesti memilih salah satu darinya. Okey. Nah, sampai sini paham para mahasiswa sekalian? Okey. Bagaimana? Yang terkait dengan puasa menunjukkan ibadah dengan hanya ibadah. Dulu kan sempat viral tentang kalau kita ingin beli sesuatu, terus kita keluar uangnya, kemudian kita bersedekah gitu. Dengan janji kan dalam janjinya sedekah itu kan diganti 10 sampai 12 kali lipat. Sampai mau beli mobil gitu. Harganya 1 miliar gitu. Terus ya udah kita sedekah supaya dapat mobil itu. Kayak gitu bagaimana? Berarti ini kasusnya menggabungkan apa? Menggabungkan niat supaya dapat mobil, balasan mobil. Kemudian ya sedekah gitu. Nah, dan kadang itu sebagiannya tuh dihitung kan 700 kali lipatnya itu berapa ya sedekahnya gitu. Berarti lebih kepada ini. Niatnya mengharapkan balasan. Tidak masalah. Karena itu kan sudah janji. Contoh kan, antum sholat ingin dimasukkan ke surga. Antum ketika itu adalah hadis siapa yang bilang siapa yang setelah sholat subuh lalu dia duduk di masjid berzikir, baca Quran, kemudian melakukan aktivitas yang lain di masjid sampai nanti terbit matahari, habis itu baru dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah taman, sempurna itu. Lalu dia lakukan itu supaya mendapatkan itu. Nah, maka itu boleh. Berarti itu termasuk pada niat niat mengharapkan balasan itu dari Allah itu. Boleh, nah masalah. Itu bukan menggabungkan berarti. Bukan menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang menggabungkan diri maksudnya dari segi fisik dia gabungkan. Awalnya dia mesti 2 ibadah dia lakukan jadi 1. Kalau tadi kan enggak. Dia sedekah dan niatkan supaya dengan sedekah dia bisa mendapatkan mobil. Nah, itu. Oke. Nah, puasa qada dengan puasa sunnah. Ini biasanya yang banyak nih yang sering. Ya. Yang laki juga sering puasa qada ya, laki-laki. Enggak. Puasa Nabi Daud. Nah, kita lihat tuh. Itu kan menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunnah. Itu masuk ke pembagian yang kemana? Kedua. Maka di situ boleh disebutkan bahwa kalau dia gabungkan antara fardu dengan ibadah, maka dia masuk kepada yang pertama itu yahsulani ma'an. Dapat ke dua-duanya. Kenapa? Karena kita lihat yang contoh tadi. Contoh tadi salat fardu dengan tahiyatul masjid, maka dia dapat kedua-duanya. Kenapa? Inti tahiyatul masjid itu apa? Itu salat sunat ghairu maqsudin li zati.
bukan yang dituju solat tahiyatul masjid itu, yang penting solat ketika masuk masjid gitu. Sama dengan contoh, ini biasanya nih yang banat ketika itu ingin mengqada puasa bertepatan dengan puasa 6 Syawal. 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah. Oke. Lah, lalu dia gabungkan. Maka boleh. Maka dia dapatkan wajib dan mendapatkan aslus sunnah untuk puasa Syawal. Kenapa? Karena yang terpenting di bulan Syawal itu puasa di bulan Syawal. Nah, puasa di bulan Syawal itu. Maka dia gabungkan ketika itu, maka sah dapat kedua-duanya. Ada yang mengatakan bahwa mendapatkan cuma aslus sunnah. Aslus sunnah itu apa? Asal dari sunnah dia sudah dapat. Tapi kalau ingin mendapatkan kamalus sunnah, sempurna sunnah, lebih baik dipisahkan. Qada dulu, habis itu baru puasa Syawal itu. Kalau ingin mendapatkan yang sempurna, boleh. Atau mengqada puasa bertepatan dengan hari Senin. Okay? Apa kata banat kan? Saya ingin mengqada puasa itu hari Senin, Kamis, kemudian tengah bulan, gitu. Kemudian hari Arafah, hari Asyura itu. Dia checklist hari-hari yang penting itu untuk berpuasa. Tapi kalau ingin mendapatkan sempurna, lebih baik di luar hari tersebut supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna, pahala sunnah yang sempurna kita. Tapi kalau Ustaz takut nanti di hari lain tuh kadang malas itu. Nah, biasanya kalau hari-hari yang hari Asyura, hari Arafah itu orang banyak berpuasa, jadi semangat kita berpuasa, boleh, enggak masalah. Oke. Yang enggak boleh itu apa? Tidak berpuasa itu. Nah, terkait ibadah tadi, karena kan ini nazarnya itu kalau capai saya itu mau puasa, terus digabungkannya niat puasa tadi dengan nazar ini. Enggak boleh. Kalau fadu dengan fadu enggak boleh berarti. Ya. Jadi kan karena nazar itu kan menjadi wajib dia. Walaupun dia tidak membatasi puasa saja. Ya, sama. Intinya nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sebelumnya. Maksudnya mewajibkan ibadah. Mewajibkan ibadah sesuatu yang mana ibadah ini tidak wajib. Contohnya apa? Kalau saya lulus nanti saya akan berpuasa Senin. Berarti wajib puasa Senin bagi dia. Oke? Tapi kalau saya lulus nanti saya akan makan. Apakah wajib makan? Tidak. Tidak boleh nazar seperti itu. Kenapa? Karena makan itu bukan ibadah. Nazar makan itu mubah. Oke? Jadi nazar itu mewajibkan sesuatu ibadah yang sebelumnya tidak wajib. Contohnya apa? Puasa sunnah. Contoh kan, kalau saya lulus, saya akan sholat duha 4 rakaat. Berarti wajib bagi dia duha 4 rakaat kalau lulus. Kalau saya lulus, saya akan bersedekah. Sedekah kan sunnah. Ternyata wajib dia bersedekah nanti kalau dia lulus itu. Tapi kalau saya lulus, saya akan makan di rumah makan sederhana misalnya. Nah, maka itu tidak nazar, karena makan di rumah makan sederhana itu hukumnya tidak ibadah, itu hukumnya mubah itu. Nah, itu hukumnya mubah. Maka nanti timbul khilafiyah ulama. Kalau saya lulus di Mat Ali, saya akan menikah itu contoh misalnya. Wajib enggak nikah kalau antum lulus di Mat Ali? Itu khilafiyah. Ada yang mengatakan hukum asal nikah itu mubah atau sunnah. Kalau yang mengatakan hukum asal nikah itu sunnah, berarti kalau dia nazarkan untuk nikah, wajib dia nikah. Tapi kalau dia berpendapat, bagi saya nikah itu mubah, Ustaz. Nah, itu mubah itu hukum asalnya. Hukum asal ya, hukum asalnya mubah itu. Itu. Kemudian tadi kan sebenarnya nazar itu mewajibkan sesuatu ibadah yang sebelumnya tidak wajib. Kalau kita bernazarkan dengan ibadah yang wajib, gimana? Tidak boleh. Kalau saya lulus, saya akan sholat zuhur. Nggak boleh nazar seperti itu. Kenapa? Karena sholat zuhur itu akan wajib, walaupun antum tidak bernazar. Walaupun antum tidak lulus, antum tetap wajib sembahyang sholat zuhur itu. Oke, maka kalau dia gabungkan nazar dengan yang fardu, maka itu tidak boleh. Karena itu dia sama-sama
wajib itu. Walaupun sebab wajibnya beda. Karena kalau salat zuhur wajib itu wajib as-salatan, wajib asli. Sedangkan nazar itu wajib yang datang tiba-tiba. Awalnya sunnah, kemudian tiba-tiba jadi wajib karena dia menazarkannya. Oke. Nah. Oke, sudah jam 6, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ke di sini ada pembahasan tentang ahkamu an-niyah yang bait kemarin itu haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman. Wa syattun wa maqsudun hasan itu. Di sini jelaskan apa itu hakikat niat, apa itu hukumnya, di mana tempat berniat gitu. Oke. Dan contoh-contoh yang lain nanti disebutkan di sini. Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai membahas tentang at-tasyriku fin niyah, yaitu menggabungkan niat dalam ibadah. Semoga pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi para santri sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.